harus balik lagi nih. Siapa sih yang gak kenal sama anime Kimi no Na wa? Yaps, anime ini menceritakan tentang dua remaja yang bernama Mitsuha Miyamizu dan Taki Tachibana yang saling bertukar tubuh. Tetapi ketika memasuki ending, Taki mengetahui bahwa gadis yang selalu bertukar tubuh dengannya adalah gadis yang telah tiada. Lebih tepatnya, gadis yang tewas akibat jatuhnya meteor 3 tahun yang lalu. Namun mengapa di akhir cerita tiba-tiba Mitsuha hidup kembali? Penasaran nih sama ceritanya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu. Awalnya, Taki pergi ke desa Itomori untuk menemui Mitsuha. Namun, betapa terkejutnya Taki karena yang dia lihat di situ hanyalah desa yang sudah hancur lebur akibat jatuhnya komet 3 tahun yang lalu. Dan Taki akhirnya mendapatkan bukti daftar kematian penduduk Itomori yang terkena meteor 3 tahun yang lalu. Nah, di situ sudah jelas tertulis nama gadis yang selalu bertukar tubuh dengannya, yaitu Mitsuha Miyamizu. Setelah Taki mengetahui bahwa Mitsuha udah tiada, Taki bertekad untuk meminum air kuchikami sakenya si Mitsuha. Dulu, waktu Taki masih bertukar tubuh dengan si Mitsuha, Taki memberikan persembahan di kuil Dewa Miyamizu. Air sake ini adalah punyahan si Mitsuha sendiri. Bila seseorang meminum ini, permohonan mereka akan terkabul. Lalu si Taki meminumnya dan berkata kepada Dewa Musubi, "Kalau memang waktu bisa kembali, beri aku kesempatan sekali lagi," kata Taki. Lalu Taki kembali ke masa lalu yang dimana ia sedang berada di tubuhnya si Mitsuha. Dan Taki yang berada di tubuhnya Mitsuha meyakinkan seluruh desa bahwa nanti malam komet akan terpecah dan salah satunya jatuh di desa tersebut. Tetapi tidak ada yang percaya akan hal itu. Dan pada saat Taki bertubuh Mitsuha mengatakan kepada ayahnya Mitsuha, lalu ayahnya menentang dan ayahnya juga tahu kalau itu bukanlah Mitsuha karena perlakuan kasarnya terhadap dirinya. Kemudian Taki berbadan Mitsuha ini pergi ke gunung untuk menemui badannya yang berjiwa Mitsuha. Kemudian mereka bertemu tetapi berbeda waktu. Tapi mereka masih bisa mendengarkan suara satu sama lainnya. Coba kalian lihat deh tanda panah ini. Ini menandakan bahwa Mitsuha berbadan Taki berbeda waktu di mana meteor sudah jatuh 3 tahun yang lalu. Nah, yang ini sebaliknya, di mana Taki berbadan Mitsuha berada waktu di mana sebelum jatuhnya meteor. Intinya, mereka berada di satu tempat tetapi mereka berbeda dimensi. Nah, setelah kata waredoki atau senja, mereka menutup mata dan bertukar jiwanya masing-masing. Dan di mana mereka waktu itu berada di satu dimensi. Karena waktu kata waredoki atau waktu senja, itu menurut mereka katanya bisa berhubung dengan dimensi lain. Nah, sekarang waktu mereka sama, di mana danau desa Itomori masih normal. Itu menandakan bahwa mereka ada di waktu sebelum terjadinya meteor. Setelah mereka selesai berbicara, tiba-tiba Mitsuha menghilang. Itu menandakan bahwa mereka yang tadinya satu waktu sekarang berbeda waktu lagi. Lalu di sisi lain, Mitsuha lari dan membujuk seluruh warga Itomori untuk mengevakuasi diri dengan berbagai cara. Dan juga penduduk sempat melihat pecahnya meteor itu, juga membuat mereka yakin bahwa meteor akan jatuh di desa itu. Nah, setelah itu, untuk yang kedua kalinya, Mitsuha meyakinkan ayahnya. Dan kali ini berhasil, karena sebelumnya ayahnya tahu kalau itu bukanlah Mitsuha, melainkan jiwanya si Taki. Setelah 8 tahun pasca terjadinya komet jatuh, terdapat SIM menayangkan korban-korban bencana desa tersebut yang sebelumnya korban yang tewas ada sekitar 500 orang. Setelah Taki, Mitsuha, dan teman-teman meyakinkan penduduk, akhirnya korban sebagian besar terselamatkan. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai Mitsuha bisa hidup kembali. Jadi kesimpulannya, mengapa Mitsuha bisa hidup kembali? Itu karena Taki telah berhasil merubah takdir.
Sekian dulu video kali ini, semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.